Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Baru 23 orang. Mungkin kita tunggu lagi saat lagi biar lebih banyak pesertanya. Jadi lebih seru nanti. Selamat pagi sekali lagi untuk Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di pada pagi hari ini. Nah, di acara pagi hari ini di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Bapak Prakom Utama, Bapak Ari Nugraha. Selamat Selamat pagi Pak Ari. selamat pagi Mas Billy dan Ya Pak. teman-teman semua. Selamat pagi Pak. Iya, tapi kayaknya juga nggak jelas. Karena isinya itu bukan nggak dikasih, kan karena nggak dikasih itu menilai. Padahal itu apa namanya? Bil, cek suara. Cek, cek. Mas. Bahasanya punya penilaian saya pengen minta punya yang kemarin. Foto yang mana? Yang kecil. Untuk saya kita hari ini. Jam 8 kalian. Kayaknya siang. Mungkin pakai dulu apa? Hah?
Baik, karena sudah cukup banyak yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, mungkin kita mulai saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan dari SIS ataupun dari luar SIS, teman-teman daerah. Selamat pagi, selamat datang di acara Kamis Eksis, sebuah acara yang diselenggarakan oleh Direktorat SIS setiap bulannya, yang akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan di Direktorat Sistem Informasi Statistik. Pada kesempatan hari ini, saya sangat senang memandu acara hari ini karena tema yang hari ini akan diangkat itu cukup sangat sangat penting, malah sangat penting untuk pekerjaan kita sehari-hari yang berhubungan dengan aplikasi. Bagaimana kita ketahui di BPS banyak sekali aplikasi yang digunakan dan dirilis setiap waktu. Jadi pada acara Kamis Eksis hari ini, kita akan membahas mengenai pengujian keamanan aplikasi dengan dua narasumber kita dari tim keamanan di Direktorat Sistem Informasi Statistik. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan sepatah dua kata pembukaan dari Direktur Sistem Informasi Statistik, Bapak Joko Parmianto. Kepada Bapak Joko, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Pak Adi Nugraha, Pranato komputer utama kita, satu-satunya di Indonesia. Semoga nanti ada lagi dari teman-teman kita nih dari pusat dan daerah yang nanti bisa Harus. eh, mengisi ya terkait dengan posisi jabatan Pranata Komputer Utama. Yang sama-sama kita hormati juga teman-teman Prakomadia kita, ada Mas Anto, Mbak Alfa, ada Mas Ihsan, ada siapa lagi yang hadir? Sepertinya banyak yang hadir, cuman tidak menyalakan kamera. Jadi ya semoga ya banyak yang hadir, ada Mbak Rika juga, begitu ya. Kemudian yang saya hormati dan banggakan terutama teman-teman dari seluruh Direktorat SIS maupun teman-teman yang kebetulan ada yang hadir juga ya, Billy ya, dari daerah ya. Iya, eh, teman-teman semua yang saya banggakan, saya hormati, memang Kamis Eksis ini kita buat untuk sama-sama kita sharing lah ya, sharing pengetahuan, sharing ilmu gitu, di mana nanti banyak produk-produk atau mungkin banyak-banyak aktivitas kegiatan yang dilakukan di Direktorat SIS itu akan diekspos di dalam Kamis Eksis ini. Tidak berhenti di situ, juga akan diberikan mungkin nanti ke depan ada beberapa narasumber dan lain eh, apa yang memiliki ekspor-ekspor gitu ya, yang memiliki knowledge lebih gitu, yang akan mengisi KMSS ini untuk meningkatkan capability dan meningkatkan pengetahuan dari kita semua begitu. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua jagoan kita nih, Mas Yogi dan Mas Didik nanti ya, Mas Billy ya, yang akan menyampaikan terkait dengan uji keamanan. Karena memang kita berharap agar
eh, BPS, seluruh aplikasinya, seluruh infrastrukturnya itu aman karena ini adalah amanah dan juga ini merupakan suatu apa ya, suatu hal yang harus kita jaga bersama. Bagaimana nama baik BPS, instansi kita ini dipertaruhkan di sistem informasi kita. Kita sebagai pengampu Prakom, gitu ya, itu juga menjadi salah satu eh, instansi yang diperhitungkan atau yang dilihat oleh seluruh KL bagaimana kemampuan kita dalam menjaga keamanan sistem dan informasi dan juga data yang kita jaga bersama gitu. Jadi oleh karena itu maka di Kamis Eksis ini sangat relevan dan saya harapkan nanti silakan teman-teman berdiskusi mumpung ada Mas Didi dan Mas Yogi yang memang pengampu dari eh, apa eh, pengujian keamanan informasi di aplikasi di BPS begitu. Silakan nanti teman-teman dari BPS provinsi atau kabupaten kota yang ingin mengklarifikasi atau bagaimanapun itu silahkan bertanya atau silahkan untuk memberikan tanggapan dan sebagainya karena memang semua aplikasi sebelum di launching itu harus lulus dari uji keamanan yang sudah menjadi standar di BPS kita bersama begitu. Sehingga oleh karena itu silahkan kita berdiskusi dan harapan kita juga nanti di minggu-minggu ke depan, di bulan-bulan depan itu kita akan juga menyelenggarakan Kamis Eksis di mana tamu-tamunya atau narasumber-narasumbernya nanti akan diisi dengan yang lebih berkompeten. Dan teman-teman semua, mungkin bagi teman-teman saya di Direktur ASIS, mohon hasil dari kemarin retrospeksi yang kita lakukan itu bisa didiskusikan ya teman-teman ya. Mungkin ini mumpung kesempatannya kita bisa berkumpul banyak orang, ada seratusan teman-teman yang hadir. Mohon hasil dari retrospeksi kemarin itu bisa kita baca bersama notulensinya maupun bahan-bahannya sehingga ini bisa menjadi dasar kita dalam melangkah ke depan begitu. Next step dari itu nanti teman-teman tim strategi kita akan mengirimkan TLIP ya atau sudah ya. Nah, itu mohon diisi untuk kemudian berikan feedback di sana apa saja yang tim mana yang teman-teman ingin berkontribusi lebih. Nah, nanti itu akan menjadi dasar kita untuk penentuan tim tahun depan begitu. Jadi mungkin itu pembukaan dari saya. Mohon maaf tidak menyiapkan pantun ya teman-teman ya. Tapi saya berharap tanpa pantun pun kita bisa juga berdiskusi dengan lebih baik begitu. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Silahkan untuk berdiskusi teman-teman, baik itu dari teman-teman saya di SIS maupun teman-teman saya yang dari BPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Saya kembalikan ke Mas Billy. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko atas pembukaannya. Nah, Bapak Ibu peserta Kamis Eksis, tanpa berlama-lama lagi ya, kita setelah ini akan menyaksikan sesi materi yang akan dibawakan langsung oleh dua orang tim keamanan kita, yaitu Mas Dede dan Mas Yogi terkait dengan pengujian keamanan aplikasi. Nah, udah siap Mas Dede, Mas Yogi? Ses. Oke. Siap, siap. Siap. Nah, nanti teknisnya untuk pertanyaan bisa diajukan di akhir aja ya, Mas ya, setelah materi, atau mungkin kalau ada yang bertanya di kolom chat juga dipersilakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke Mas Dede dan Mas Yogi. Terima kasih, Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kami bisa mengisi Kamis Eksis kali ini. Harapannya lancar-lancar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya materi hari ini adalah mengenal pengujian keamanan aplikasi biar tidak terlalu teknis. Suara mengecil. Halo, halo. Oh, nggak bisa di next. Oh, bisa. Oke, awal kisah dari pengujian keamanan ini ya bermula dari Halosis ya.
Kemudian ada permintaan pengujian keamanan. Nah, di sini sebelum permintaan mungkin user bisa menguji mandiri aplikasinya dengan aplikasi OWASP Zap atau Burp versi community. Nanti akan dipraktekkan sedikit. Kemudian untuk perbaikan-perbaikan mungkin minimal ada yang versi belum update bisa diupdate. Nah, kemudian setelah permintaan pengujian keamanan dari kami akan melakukan pengujian. Nah, pengujian di sini akan terbagi dua, yaitu ada uji scan dan uji manual. Kemudian setelah pengujian, tentunya ada diskusi hasil report bersama Yogi. Terus, jika reportnya dirasa aman, kita akan meminta open public ke tim terkait. Namun, jika ada kerentanan-kerentanan yang perlu diperbaiki, maka kita akan meminta perbaikan dengan membalas tiket halosis. Kemudian, jika kita meminta perbaikan, tentunya user harus melakukan perbaikan dan untuk kemudian kita uji lagi. Nah, kemudian dalam hal uji scan dan manual, terdapat dua, yaitu pada uji scan ini bisa menggunakan OWASP Zap yang gratis atau versi scan. Oh, sekarang kita udah punya scan berpo, cuman ada di pusat aja. Kalau teman-teman mau coba, ada yang versi community. Terus untuk uji manual nanti akan dijelaskan oleh Yogi secara jelas. Nah, sekarang saya coba untuk uji scan menggunakan OWASP Zap biar teman-teman bisa nyoba sendiri nantinya. Sebentar, saya stop share dulu. Nah, ini adalah OWASP Zap, kita bilang aja Zap ya. Nah, ini adalah Zap. Versi untuk instalasinya kita skip aja. Langsung di sini kita mencoba. Nah, yang biasanya kami lakukan adalah pertama-tama ini. Tidak found. Sudah. Saya coba buka ini dulu nih. Gitu banget. Saya buka remote desktop saya. Kemudian Zap. Versi Zap terbaru sekarang Zap 2.15.0. Kita coba di sini. Aduh, ini bisa dihilangin. Oh, bisa. Bas dulu. Yes, bisa. Di sini gimana tadi? Ulangi. Saat masuk Zap, biasanya saya menggunakan browser Firefox. Kemudian nanti akan muncul Firefox yang ada merah-merah gini lah. Dia explore your application with Zap. Kemudian tinggal masukin di sini. Misalnya www.bps.go.id. Kita akan scan BPS nih.
Nah, biasanya habis ini saya juga buka-buka linknya. Karena untuk Zap ini, dia crawlingnya butuh bantuan manual. Ya, oke lah, nggak aja udah. Nah, di sini udah muncul nih. Tadi kan kosong ya. Kalau merhatiin, tadi kosong. Kemudian mana BPS-nya? Set. Oh ini jauh banget di bawah. Pokoknya tadi habis buka-buka semua link yang ada. Dari sini kita menggunakan attack pertamanya spider dulu. Supaya mungkin tadi ada yang lupa-lupa di crawling, dari sini membantu juga. Jadi di sini fungsinya spider adalah untuk membuka-buka tadi secara otomatis. Ini untuk agar tidak berlama-lama, kita nggak nunggu selesai ya. Biasanya saya tunggu selesai. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kita berikutnya adalah attack menggunakan active scan. Nah, ini menggunakan paste langsung aja start scan. Nah, dari sini dia akan scan secara otomatis. Kita tunggu sampai selesai, kemudian nanti akan ada report di sini. Di sini kita tinggal generate report, hasil pindai web BPS. Ini penamaan file BPS. Nah, tinggal generate aja, nanti muncul error, kerentanan. Kalau sedang berjalan juga kerentanan dapat dilihat di sini sih alert. Lah, di sini muncul sering. Hai, CSP. Oke, begitu saja untuk uji scan yang otomatis. Untuk berikutnya akan dijelaskan uji scan secara manual maupun menggunakan aplikasi Bob mungkin oleh saudara Yogi. Kepada Yogi, silakan. Ya, terima kasih ya buat Dede ya atas penjelasan singkatnya terkait pengujian keamanan aplikasi. Nah, jadi secara ringkas lagi, pengujian aplikasi keamanan aplikasi yang bisa kita lakukan biasanya ada 2 tahap. Tahap pertama yaitu VF Vulnerability Assessment yang biasanya otomatis yang tadi digunakan oleh Dede biasanya menggunakan OAuth-Zep seperti itu. OAuth-Zep ini dia fungsinya lebar, maksudnya dia akan scan secara menyeluruh, tapi kekurangannya dia tidak mendalam dan juga butuh konfirmasi lagi. Jadi setiap temuan yang ada di hasil yang report dari yang website itu sebenarnya masih butuh di cross check lagi oleh kami seperti itu. Jadi makanya setelah biasanya tahapannya kita lakukan pengujian secara otomatis dulu tadi. Nah, dengan website hasil dari situ biasanya kita coba klarifikasi lagi, kita cek lagi apakah benar hasilnya, apakah emang berbahaya atau tidak, seperti itu. Baru setelah itu kita lakukan namanya pengujian secara manual. Nah, jadi cara presentasi sebenarnya lebih banyak kalau pengujian aplikasi pada umumnya, baik yang mungkin ada teman-teman ada pengajian yang di luar teman, misalnya dari yang sertifikasi yang kemarin saya ikuti kan, biasanya lebih banyak di manualnya. Nah, manualnya ini kalau untuk awalan ataupun untuk mudah memahami, setidaknya buat programmer nggak mungkin mempelajari semua tekniknya gitu. Jadi untuk yang simpelnya bisa menggunakan Bird Community. Bird Community ini dia fungsinya menahan. Jadi ketika kita mengakses suatu halaman itu bisa kita intercept datanya sebelum dikirim ke server, kita ubah baru kita kirim ke server seperti itu.
Nah, sebagai contoh, saya coba start desktop. Nah, ini namanya aplikasinya Search Community. Jadi begitu kita buka, biasanya yang mudah nanti kita sini open browser, di proxy open browser nanti akan terbuka browser Chromium di sini. Nah, nanti dari ini kita masukkan URL-nya. Nanti setiap hit ataupun setiap data yang akan dikirim ke server akan ketangkap di sini misalnya. Nah, ini semuanya ada. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya kadang kan sebenarnya setiap halaman ini, setiap kita mengakses klik ini, aplikasi dia akan mengirim data ke server. Data ini ada dua bagian dikirim. Yang pertama lewat URL, maksudnya lewat URL ini bisa ketahuan misalnya data yang akan dikirim terkait misalnya NIP. Nah, biasanya NIP bisa kadang ditaruh di sini, bisa ditaruh di satu lagi di body request. Misalnya 4327. Nah, ini kan datanya nih. Seperti itu. Ini kan karena ini memang community didesain memang bisa melihat data-data user lain, nggak masalah ketika memang kita ubah gini akan muncul. Nah, jadi nggak perlu sebenarnya tanpa perlu menghit tadi organisasi itu, kita bisa mengirim ulang lagi datanya mengubah datanya lewat di sini. Nah, bisa diubah datanya, kirim. Nah, akan jadi temuan kalau misalnya aplikasinya ini user A, tapi kita ubah ini misalnya ininya nama kabupaten, 8 misalnya 8100, terus bisa diubah jadi 7100, bisa mengubah data, bisa melihat data kabupaten atau provinsi lain. Nah, itu akan jadi temuan seperti itu kan. Jadi seharusnya memang untuk beberapa aplikasi harus ada pembatasan terkait aksesnya seperti itu. Nanti akan ada temuan-temuannya berapa. Ini saya hanya jadi penjelasan dasar Burp ini dia akan menangkap semua data-data yang dikirim. Nah, nanti diubah. Saya biasanya ngubahnya di sini. Bisa tadi lewat URL, kalau URL kan bisa langsung lewat sininya. Tapi kan ada aplikasi yang dikirimnya lewat body. Lewat body biasanya di sini di bawah sininya ada body. Kebetulan di sini community nggak ada ya. Nah, misalnya ini kan lewat body nih. Ini lewat body nih. Kalau misalnya kayak ubah 36 bisa diteruskan, bisa diubah, lalu saya ubah menjadi name lain, bisa ke data yang lain. Nah, mungkin itu secara singkat penggunaan Burp yang akan berfungsi. Selain itu bisa juga untuk brute force dan lainnya lah seperti itu. Jadi penjelasan singkatnya tentang uji manual itu seperti itu. Dan yang diuji nggak cuma semua sama kayak uji fungsional dilakukannya. Cuman ini manual, dicek satu-satu ini semua halaman, diklik data apa saja yang dikirim, diklik. Terus menu logout ketika profil, nah itu diklik semua satu-satu, kita cek data yang bisa diubah apa saja. Nah, seharusnya ini nggak bisa diubah ataupun harusnya ada validasi user A, nggak boleh nih buka-buka eh, data user lainnya. Nah, seperti itu. Itu biasanya kalau misalnya memang nggak bisa, kita jadikan temuan. Lanjut. Sekarang apa? Slide-nya. Oh iya. Jamu aja deh. Situ. Tadi kan
sampai halaman 4 sekarang. Nah, ini lanjut ke bagian yang mungkin bisa jadi masukan buat para developer, programmer, sekaligus mungkin nanti kalau 7 ini clear, apakah semua aman? Belum tentu, karena ini kan saya bilang hanya mungkin yang sering saya temui. Ada lagi mungkin yang lain kadang nggak saya masukkan ke sini seperti itu. Dan juga teknik-teknik, makin banyak teknik-teknik untuk melakukan serangan semakin banyak. Jadi saat ini 7 ini seperti itu. Dan mungkin nggak mencakup semua solusinya masih, kalau ini codingannya apa yang harus diubah. Kalau tanya ke codingan saya justru jujur mungkin saya nggak akan sampai detail seperti itu. Saya hanya melakukan saran, oh nih sebaiknya buat session, sebaiknya dilakukan validasi. Kalau ditanya validasinya seperti apa, ya itu mungkin nggak sejauh. Nah, sebenarnya saya nggak sampai seperti itu. Jadi ada 7 biasanya yang jadi temuan yang bisa saya minta untuk perbaiki. Satu, IDOR, Insecure Direct Object Reference, Privilege. IDOR ini kayak tadi tuh mengubah data, tadi Black tuh bisa mengubah data, bisa melihat mengubah data user lain seperti itu, yang seharusnya tidak boleh. Yang kedua, privilege escalation. Escalation nih mengubah, kan biasanya aplikasi-aplikasi BPS ini kan role-nya beda-beda. Ada aplikasi yang dibuat role-nya KSK, role-nya misalnya organik, role-nya pemeriksa, pengawas. Nah, ini admin. Nah, kadang bisa diubah, bahkan dari level kabupaten bisa level ubah ke level admin tuh kadang ada seperti itu. Nah, itu privilege escalation seperti itu. Unrestricted file upload. Nah, ini file upload yang biasa ada menu-menu upload di setiap aplikasi, itu nggak direstrik. Maksudnya di situ tertulis hanya PDF saja yang bisa, tapi nyatanya bisa mengupload file yang lain seperti itu. Outdated separate JavaScript library, ini biasanya penggunaan library yang sudah out of date seperti itu. Informasi atau error handling. Nah, error handling biasanya ada halaman yang masih pengembangan atau error, cuman munculin nih, oh ini muncul error database sekian ataupun page sekian. Nah, itu kan nggak boleh. Seharusnya kalau memang ada ini dilempar ke halaman error kan, nah, seperti halaman 502 atau 403 atau 404 seperti itu. Ataupun informasi error pemberitahuan, misalnya user login nih, login, masukkan user password, usernya nama Yogi, passwordnya apa misalnya yang asal password gitu, nanti submit error user Anda tidak terdaftar. Nah, itu berarti ngasih tahu, oh nama Yogi nggak ada nama user Yogi, tapi begitu cek lagi pakai nama Dede, password, oh maaf password Anda salah. Nah, itu berarti kan informasi ke attacker, oh bahwa nama Yogi nggak ada. Kalau misalnya mau pakai user Dede seperti itu. Tinggal cari attacker, tinggal nyari password aja. Passwordnya nanti bisa pakai brute force seperti itu. Nah, ini password terkait dengan nomor 6 nih, weak password polisi. Gimana user udah dapat username, passwordnya lemah lagi, bisa pakai atau memang kebijakan password user diberikan kadang kan kebebasan mereka menentukan diri, tapi kan sebagai seorang yang punya aplikasi tersebut kita bisa menentukan, misalnya panjang karakternya minimal 8. Dari 8 itu harus ada huruf kapital, huruf kecil sama angka, seperti minimal seperti itu. Nah, jadi setidaknya kalau itu terlaksana susah untuk melakukan brute force. Nah, yang terakhir lagi nih ada lack of login rate limiting. Jadi loginnya kayak tadi udah tahu username, kebijakan passwordnya lemah, bisa di brute force dong. Brute force ini teknik mencoba-coba. Jadi mencoba-cobanya nggak kita ketik password, enter, submit, error, submit, ketik manual, enggak, tapi ada aplikasinya, dan pakai aplikasi cepet, bisa ribuan dalam menit, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak di red, nggak misalnya di blok, misalnya harus ada aplikasi kita ngeblok nih, misalnya, oh, percobaan login Anda sudah lebih dari 3 kali atau lebih dari 5 kali, maka Anda tidak bisa akses lagi seperti itu. Nah, itu secara singkat tentang 7 finding. Lanjut.
Dek. Nah, ini contoh. Nah, itu penjelasannya kerentanan jadi aplikasi mengakses objek seperti file, rekaman menggunakan parameter yang dapat dimanipulasi. Nah, contoh parameter manipulasi tadi yang saya lakukan. Nah, ini clue aplikasinya kalau saya ngetes biasanya di apa aja biasa ditemukan bisa error ini. Nah, pertama itu pack view atau edit profile. Nah, kadang gitu. Kan sebenarnya sebagai orang programmer ya, setiap raw data, setiap user baru ataupun mereka punya profile, mereka biasanya ada ID usernya. Nah, sayangnya ID usernya kadang dimasukkan di URL ataupun di body request saat mengirim data. Nah, itu bisa diubah seperti itu. Ketika dikirim ditahan. Memang aplikasi secara default akan mengirim user yang terlogin kan. User saya misalnya nomor 31. Begitu disubmit, kita tahan nih 31-nya diubah jadi 32. Nah, seperti itu. Jadi ketahuan dah profil lain seperti itu. Jadi bisa kelihatan. Para bisa sampai ngedit seperti itu untuk yang profile atau untuk yang lainnya entry nih. Nah, ini entry juga kadang berapa. Kadang kalau misalnya pengolahan kan kita lintas kabupaten ya, lintas provinsi, itu pasti ada yang namanya biasanya ada pack view, edit, dan delete data ataupun view, edit, delete provinsi. Itu sebenarnya saat kita klik delete kan nanti di halaman URL akan ngirim delete user sekian nomor sekian. Nah, nomor itu kadang bisa diubah seperti itu. Bisa diubah langsung kayak tadi, saya langsung di URL-nya, atau kadang disisipkan di body misalnya di body request seperti itu. Nah, itu bisa diubah. Harus ada validasi. Jadi ataupun pack download. Nah, pack download kalau misalnya download, kadang file yang sudah kita upload dinomorin tuh nomor 1 2 3. Jadi user A 1, nanti user B 2 3 dapat nomor berapa gitu. Nanti begitu download ketahuan tuh URL download aplikasi nama filenya 303 seperti itu. Oh, berarti file record 303 ini untuk file ini. Berarti kalau misalnya saya ubah jadi 304 bisa dapat file yang lain dong. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk solusi dari IDOR ini harus ada validasi. Jadi ketika orang kayak tadi mengubah parameter datanya provinsi jadi 81, diubah jadi 82 seperti itu, ataupun usernya NIP-nya saya ubah jadi NIP orang lain. Itu nanti aplikasinya harus melakukan pengecekan bahwa yang request ini memang boleh diizinkan untuk melihat ini. Oh, ini nggak boleh. Seperti itu. Next. Nah, ini sebagai contoh ya, nanti mohon izin ya, ada beberapa yang saya tampilkan kayaknya sebagian besar udah di close ya, udah di close jadi seperti itu. Nah, ini kan contohnya datanya recordnya 4872. Ini punya data yang ini. Jadi kalau misalnya saya ubah 4872 ini jadi 4871 atau 4870, akan muncul nih atribut yang lain yang bisa diubah seperti itu. Misalnya seperti itu. Dan adalah aplikasi-aplikasi lain yang cukup banyak yang bisa dilakukan seperti ini. Ini yang kelihatan langsung. Ada yang cuman alokasian habis, cuman 4872-nya ini dimasukkan ke dalam body request HTTP-nya seperti itu. Jadi nggak kelihatan URL-nya. Kadang ada seperti itu juga. Nah, ini contoh yang IDOR. Seharusnya ada validasinya. Yuk, next. Nah, ini privilege escalation, eksplorasi di mana pengguna meningkatkan hak akses. Nah, ini ciri-ciri gimana ataupun bisa digunakan. Biasanya saya ngeceknya ketika aplikasinya seperti apa. Satu, aplikasi yang tentu menggunakan role. Menggunakan role, semakin banyak role, biasanya kelihatan tuh ketika kira aplikasi akan mengirim data atau mengklik ini, dia akan menjelaskan ke server role yang meminta ini 3 loh. Seperti itu, ke server, dikirim ke server. Nah, maka muncul data yang kita minta. Nah, kita kan sama-sama tahu ya, saya pun tahu kalau misalnya role semakin kecil berarti tinggi kan. Nah, berarti kalau misalnya wah kita nih dapat role 3 ya, berarti kalau saya ubah jadi role 1 bisa dapat role admin dong. Ternyata benar, kadang bisa saya ubah
saya intercept datanya, saya ubah jadi 1, dapat role admin seperti itu. Jadi hati-hati untuk website yang menggunakan role, bagusnya penggunaan role ini nggak usah. Jadi setiap mengakses per halaman jangan dikirim lagi role-nya. Maksudnya role ini udah masuk ke session dari user yang login aja. Jadi sessionnya itu ada kan, kita ada session login. Begitu mau cek halaman selanjutnya bisa atau tidaknya, nah maka aplikasi akan ngecek session itu levelnya level apa gitu. Jadi jangan dikirim per halaman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pack rate user. Kadang ada daerah dibuka bisa membuat user pengentry, misalnya pengentry. Nah, level pengentry di situ role-nya biasanya saat nambah user kan kelihatan tuh, misalnya jabatan apa, pengentry atau pengawas misalnya kan, kebetulan aplikasinya memang yang dibuka 2 itu saja di halamannya. Tapi begitu disubmit kita tahan, kelihatan tuh data-data yang mau dikirim. Kan tentu yang akan dikirim bukan pengentry atau teman-teman, tapi akan dikirim bahwa nama user baru yang dibuat Yogi, jabatan misalnya KSK ataupun jobnya. Ketika sebelum di submit, dipilihnya kan cuma ada 2 pilihan, pengentry sama pengawas, berarti levelnya cuma 3 atau 4. Nah, di aplikasi yang Burp itu bisa saya ubah jadi, saya ubah aja jadi 3 atau 4, jadi ubah jadi 1 apa 2 seperti itu. Akhirnya begitu disubmit, create lah user Yogi dengan daerah membuat akses role admin seperti itu. Itu harus diperhatikan. Jadi setiap validasi memang aplikasi nggak bisa klik-klik admin, tapi kan bisa di-intercept, bisa diubah di situ. Jadi ketika create user di backend-nya harus dilihat apakah memang dia berhak untuk meng-create user itu atau enggak. Seperti itu. Contohnya ada nggak gambarnya? Nah, ini contohnya kan di bawah nggak kelihatan ya. Di bawah kan ada user ID. Nah, itu user ID-nya bisa diubah-ubah tuh. Ini contoh di body. Kalau tadi kan kita ngubahnya di URL-nya langsung ya. Kalau ini contoh di bodinya seperti itu. Jadi para programmer pasti akan ngirim data yang akan diminta ke server biasanya di URL ataupun di body sini. Nah, kadang ditampilin nih role-nya ataupun ID usernya. Ini bisa diubah dan saya teruskan forward traffic-nya dan saya bisa mendapatkan role baru sesuai yang diubah tersebut. Kalau tidak ada validasi. Seperti itu. Next. Itu 2 yang biasa. Nah, selanjutnya unrestricted file upload. Jadi aplikasi gagal membatasi jenis file yang diunggah, memungkinkan penyeram mengunggah file berbahaya seperti script yang dapat dieksekusi. Biasa ditemukan di mana? Biasanya ada 2 tempat yang saya tahu biasanya. Kalau ada file menu upload dokumen ataupun file upload data lah seperti itu. Nah, yang kedua file upload profile picture nih kadang lewat nih profile picture kadang user kan bisa membuat ngupload file ya, upload file picture-nya. Nah, itu juga bisa dimanipulasi juga seperti itu. Seharusnya cuma JPG bisa diubah jadi PHP seperti itu. Ataupun dokumennya tadinya cuma PDF bisa diakses .exe seperti itu misalnya yang lainnya. Itu harus dilakukan validasi. Next. Nah, ini contohnya filenya kan yang tab file yang diizinkan hanya PDF. Nah, ini bisa berhasil yang .png-nya seperti itu. Ini ada 2 tipe kesalahan ya, maksudnya kesalahan. Satu yang benar-benar begitu saya pilih file upload .png ataupun yang bukan file semestinya, server langsung menerima. Jadi begitu upload ya udah langsung benar-benar nggak ada validasi seperti itu. Ada yang seperti itu, ada juga yang divalidasi hanya dotnya saja. Nah, dalam artian misalnya saya punya file namanya malware.php. Kalau saya langsung upload malware.php tentu nggak bisa dong. Caranya gimana? Nah, malware.php ini saya ubah dulu. Saya rename dulu ekstensinya menjadi malware.pdf. Lalu saya klik upload. Sebelum datanya dikirim ke server,
yang tadi menggunakan bab, saya ubah ekstensinya tadinya PDF, saya ubah menjadi file yang semula .php dan akhirnya berhasil seperti itu. Jadi hanya front end-nya saja yang dilakukan validasi bahwa ini harus sesuai dan seperti itu. Nah, tidak sampai ke belakang seperti itu. Jadi solusinya harus lakukan pengecekan yang tidak hanya di ekstensi saja, tapi lakukan juga pengecekan terhadap eh, MIME tab-nya seperti itu. MIME tab. Jadi ketika di-upload itu kan nanti file PDF ataupun file lainnya begitu di-upload kan nanti dia akan berupa binary ya. Misalnya kita lihat menggunakan bab yang tadi community, dia akan berupa menjadi binary yang akan dikirim ke server. Nah, itu biasanya ada MIME tab-nya, bisa dilakukan validasi di situ. Seperti itu. Jadi yang di-upload ini benar-benar file yang sesuai. Seperti itu. Karena ini bisa jadi pintu masuk juga kalau misalnya gagal di restrict file uploadnya seperti itu. Nah, itu. Lanjut yang keempat. Nah, dari 7 temuan tadi, dua bisa didapat dari yang automatic scan tadi yang ZEP. Duanya itu aneh ya, outdate JavaScript library sama satu lagi information dash cluster. Itu bisa menggunakan, tapi sisanya 5 lainnya hanya bisa melalui yang tadi pengecekan secara manual. Seperti itu. Ini outdate penggunaan pustaka framework JavaScript yang sudah usang. Nah, ini biasanya memang websitenya dari awalnya pengembangannya menggunakan framework yang tidak update ataupun udah lama lah nggak diupdate lagi seperti itu. Jadi memang harus dilakukan pengecekan, ini bisa dilakukan pengecekan lewat ZAP yang tadi ya. Next. Nah, ini contoh hasil yang ZAP tadi, di bawahnya ada tuh JavaScript atau apa itu jQuery ya. jQuery seperti itu. Jadi jQuery itu berdasarkan data yang ada, sudah ada memiliki kerentanan dan harap diupdate. Biasanya seperti itu. Jadi ini bisa jadi serangan juga. Outdate. Nah, ini bisa dideteksi lebih awal lah kalau update. Tadi yang Dede bilang update JavaScript terus juga informasi dash cluster itu bisa diketahui dengan hanya scan secara otomatis tadi dengan ZAP. Lanjut. Ini sering tadi ya, yang tadi muncul sama sering jadi temuan sama ini juga informasi atau error handling disclosure. Aplikasi memberikan informasi sensitif ataupun informasi yang bisa jadi pemicu serangan selanjutnya seperti itu ataupun pesan error. Biasa ditemukan satu di pack login. Pack login yang tadi saya bilang, login seharusnya sama. Mau user itu valid atau nggak valid, tulis aja. User yang Anda masukkan atau password yang Anda masukkan salah, udah itu aja. Nggak usah kasih tahu user ini apa seperti itu. User salah atau user tidak terdaftar, nggak usah. Kedua, page error kalau misalnya halamannya mungkin dalam pengembangan ditampilin error-errornya seperti itu. Ataupun ada errornya sudah benar 403 tapi tulis di bawahnya PHP versionnya ataupun itu juga nggak boleh. Itu cukup errornya error aja, error 403 atau 404 tapi nggak usah ada embel-embel tulisan di bawahnya penjelasan menggunakan PHP apa seperti itu. Nah, ini header page kadang juga ada juga aplikasi yang X power by. Jadi kalau misalnya melihat, coba saya share screen. Coba stop dulu. Saya share screen terus. Nah, ini header. Headernya bisa di sini, bisa lihat di sini atau dari website juga bisa sih. Di Nah, ini kan ada jQuery-nya nih. Nah, di sini headernya kan kadang di sini ada respon headernya X powered by Node.js atau X
ada PHP-nya jelasannya. Nah, itu sebaiknya data-data yang tidak diperlukan nggak usah ditampilkan seperti itu. Biasanya di sini nih header. Ya, itu. Selain itu yang tadi Dek, lagi sip. Sip. Tadi contohnya yang error ya, yang nah ini contoh yang halaman errornya kan kelihatan. Ini kan nggak harusnya seperti ini. Ataupun satu lagi nih directory listing, ini kadang juga muncul juga directory listing informasi jadi tahu apa seperti itu. Ini jadi biasanya biasanya ini kedetek dari WhatsApp udah cukup udah kelihatan. Oh ini ada error handlingnya, ada travel path seperti itu, travel gitu. Itu yang informasi dan error handling. Lanjut weak password. Nah ini weak password biasanya saya coba juga kalau misalnya minta aplikasi coba create usernya, change password, create usernya bisa nggak dia membuat user dengan password yang simple cuman 1 2 3 4 5 gitu. Oh, kalau bisa ya saya ganti nih coba kasih validasi ataupun change password. Bisa jadi saat create user bisa harus harus 8 dan tapi begitu change password bisa. Jadi biasanya saya cek di dua page ini saat mengecek weak password policy. Nah, next, ini nggak ada contohnya kayak nanti. Nah, terakhir lack of login rate limiting. Jadi tidak ada pembatasan jumlah login. Sebenarnya nggak hanya login aja. Kadang ada beberapa yang bisa di browser biasanya selain login ada juga website-website aplikasi-aplikasi yang misalnya kita lupa password. Begitu ada menu lupa password, kita klik lupa password, maka muncul tampilan token atau PIN untuk merubah password setelah kami kirimkan ke email Anda. Memang kita nggak tahu karena yang kita lupa password itu bukan email kita, tapi email orang. Tapi dengan tahunya PIN ada 6 digit, bisa kita lakukan brute force di situ. Jadi harus ada pack kira-kira misalnya teman-teman buat aplikasi ada pack konfirmasi user seperti itu. Yang memungkinkan dilakukan brute force sebaiknya dilakukan rate limiting seperti itu. Jadi dilakukan pembatasan login misalnya 5 kali atau 10 kali tidak bisa. Atau solusi lain dari ini bisa pakai untuk login bisa pakai CAPTCHA. Penerapan itu juga bisa. Tapi tentunya CAPTCHA-nya juga harus benar-benar CAPTCHA nggak cuman CAPTCHA-nya ternyata bisa dipakai selama 5 menit nah seperti itu. Jadi memang begitu gagal, begitu mau coba lagi dengan CAPTCHA yang baru seperti itu. Mungkin itu saja ya. Ya ini contohnya saya coba melakukan serangan brute force terhadap aplikasi login seperti itu. Ini rate-nya kan statusnya 200 semua. Ya, ini pesan. Mungkin itu aja udah jam kurang 3 menit lagi. Nah, ini aplikasi dari yang buat slide happy ending. Semoga web aplikasi dapat open public. Open public ini diharapkan nanti kita bisa memilah-milih ya. Nggak semua harus dipublikan ya kalau menurut saya. Sebenarnya aplikasi yang publik memang usernya user luar seperti itu. Ada user luarnya ataupun untuk. Tapi kalau memang aplikasinya yang hanya gunakan internal saja lebih bijaknya pakai VPN aja udah cukup seperti itu karena saya rasa juga teman-teman di seluruh BPS Indonesia udah penggunaan VPN ini udah jadi hal yang biasa seperti itu dibanding kita membuka ke publik menjadi sasaran lah seperti itu apalagi kita nggak bisa menjaga dan tim kita juga tim di sini keterbatasan nggak bisa ngecek website-website yang mungkin yang udah lama seperti itu yang udah lama kan nggak tahu seperti itu jangan nggak terurus jadi lebih baik memang dibijak lagi seperti itu untuk aplikasi yang akan dipublikkan. Nah ini bednya bukan bed sih maksudnya kalau emang masih ada temuan web perlu diperbaikan dan apa pendingnya tetap menjaga keamanan informasi bisa mulai dari diri sendiri dari yang terkecil seperti itu. Mungkin dari itu saja dari kami berdua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi dan Mas Dede atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pagi hari ini. Nah, ini udah ada 172 orang di dalam room Zoom ini.
Tentunya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin saya buka 3 dulu untuk yang ingin bertanya. Bisa raise hand terlebih dahulu, rekan-rekan yang ingin ditanyakan. Apakah ada yang ditanyakan? Aman, udah paham semua. Langsung kuis aja. Japri Billy aja, Japri Billy. Wah, jangan. Atau mungkin melalui chat juga bisa. Hmm. Jadi tadi disampaikan ya beberapa kerentanan-kerentanan umum yang sering ditemui di aplikasi-aplikasi BPS nih. Mungkin teman-teman developer yang hadir di pagi hari ini ada yang ingin diperjelas gitu ke Mas Dede dan Mas Yogi yang seringkali melakukan testing nih. Nah, ada yang tanya nih Mas di kolom chat dari Pak Munandar. Izin tanya, apakah menggunakan framework seperti CI terakhir atau Laravel versi terakhir, hal-hal seperti ini masih bisa terjadi? Gimana Mas Dede, Mas Yogi? Di kolom chat. Ya, kalau ini saya belum tahu bawaannya, bawaan CI terakhir itu seperti apa. Tapi menurut saya setidaknya untuk yang dua dua yang tadi informasi disclosure ataupun yang outdated JavaScript aman. Tapi kalau untuk yang tadi itu yang IDOR, itu kan IDOR validasi yang menentukan aplikasi ini boleh atau enggaknya kan kita ya. Makanya semacam boot profesional saja yang kita bayar ataupun alat scanner yang saya tahu yang mahal sekalipun namanya pengujian nggak bisa dilakukan pentest, nggak bisa menggunakan alat itu untuk mengecek yang kayak tadi yang IDOR ataupun karena ya validasi yang menentukan kitanya. Jadi termasuk framework kan mereka membuat mungkin dari segi keamanannya kayak tadi JavaScript-nya ataupun SQL injection-nya mungkin udah hilang, seperti extension-nya mungkin udah hilang. Tapi untuk yang kayak tadi IDOR ataupun exhalation itu tergantung dari validasinya dari programmernya seperti itu. Jadi mungkin akan mengurangi menggunakan framework yang lain akan mengurangi resiko apa ya temuan-temuannya, tapi tetap nggak mungkin kan ada temuannya juga seperti itu. Mungkin itu, Wis. Pak. Soalnya saya juga belum tahu bawaan dari yang tadi. Oke, berarti tetap harus dicek ya Mas ya. Iya, betul. Ada lagi nih Mas di chat yang nanya dari Fahmi Maulana. Terkait pengujian aplikasi di BPS, apakah hanya dilakukan 1 kali saat melaporkan atau akan ada pengujian tiap tahunnya atau seperti apa nih? Sampai saat ini sih satu kali saat itu, makanya ataupun jika memang ada request dari dari subject matter-nya yang biasanya baru dilakukan pengecekan karena memang keterbatasan pengujinya juga kayak tadi kan bahwa sebenarnya 70% pengujian tuh lebih banyak manualnya seperti itu. Jadi lebih menunjukkan banyak waktu seperti itu. Jadi apalagi aplikasi BPS yang begitu banyak tidak bisa per tahun. Mungkin yang menjadi per tahun hanya aplikasi-aplikasi memang jadi core utama BPS. Jadi itu jadi core lah ya. Setiap tahun memang aplikasi itu terus berjalan itu bisa jadi dirutinkan seperti itu. Atau itu pun biasanya atas permintaan. Tapi memang tidak ada belum ada atau tidak ada pengujian berulang terhadap aplikasi kecuali tanpa permintaan seperti itu. Itu sih sampai saat ini ya. Oke, berarti sekarang nih masih by request aja ya Mas ya? Iya, betul. Untuk tenggat waktu kapan diujinya gitu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan?
Bisa lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Ini ada 170 orang nih, termasuk yang banyak juga nih Mas di kamus eksis nih. Hmm. Kalau oh, aku ada pertanyaan nih Mas. Kalau Yes. pengujian kayak gini nih biasanya makan waktu berapa lama sih Mas? Kan kalau Ya, kita request di Halosi sampai ya diuji itu selesai itu biasanya berapa lama sih Mas? normalnya sih seminggu ya, seminggu selesai. Tapi kadang karena itu kalau memang pekerjaannya kebetulan nggak numpuk dan memang hanya ke situ aja pekerjaannya seperti memang lagi kosong, jadi bisa cepat seperti itu. Tapi kalau biasanya sih umumnya seminggu, 1 minggu. Minggu berarti ya. 1 minggu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat dari 8200 Bayu Nirwana M. Dalam pengujian ada beberapa teknik yang memerlukan akun dengan level user yang berbeda. Kalau semisal teman di daerah gabut dan mau melakukan pengujian dan memerlukan beberapa akun dengan role berbeda, apakah pusat bisa menyediakannya? Ini ke tergantung dari kepemilik aplikasi kali ya. Makanya kita pun juga kalau misalnya mau menguji aplikasi itu kan permintaan dari kalau memang teman-teman memang ada yang berminat seperti itu, ya kalau dari saya nanti mungkin para media bisa membantu ke subject matter aplikasi tersebut seperti itu, ataupun teman developernya seperti itu. Karena satu lagi ya, kita melakukan pengujian ini kan sebaiknya atas izin atau pengetahuan orang yang bersangkutan. Kayak tadi menggunakan Zip juga sebaiknya scan scan di aplikasi-aplikasi yang mungkin di lokal. Karena kalau misalnya apalagi teman-teman ini aplikasi 2 tadi saya rasa masih aman ya. Ada aplikasi yang lain misalnya Nmap, Nikto seperti itu. Kalau misalnya benar-benar dilakukan di VPN ataupun ini, itu bisa kedetek dari sisi keamanan intranya, bisa sebuah ya ini ada sebuah serangan, khawatirnya serangan seperti itu. Kalau apalagi dilakukan diakses dari luar seperti itu. Jadi sebaiknya izin dari yang punya aplikasi pertama. Kedua, kalau misalnya memang ini juga bisa lapor juga, melakukan atas secara massal, bisa lapor juga ke jaringan ataupun keamanan seperti supaya nggak dia anggap sebagai memang sebagai keamanan, karena kita sebagai sebuah serangan. Karena kemarin juga dari ABS ataupun dari BSSN mau ngetes kita, mereka juga cukup ini juga nih banyak yang di lo misalnya yang harus dibuka seperti itu kan. Mereka bilang, oh nih susah kalau misalnya membuat scan aplikasi BPS karena ya itu memang kita buat perlahanan berlapis. Kalau dari segi infanya ada macam-macam. Nah, dari segi aplikasinya jangan sampai bocor, karena jangan sampai kayak tadi kan saya ada 3 dari 7 resiko, tiga resikonya kan menyerang login kan, ada login, lebih password, brute force. Karena yang susah itu mendeteksi serangan dari dalam, maksudnya dari login yang valid seperti itu. Ada kan seperti itu. Susah deteksi. Ini nanti dilaporkan aja kalau menurut saya ke pemilik aplikasi seperti itu. Oke, berarti Atau kalau ada yang gabung. hubungannya dengan aplikasi ini, kalau mau masuk konsultasi dulu ke subject matter atau developernya gitu ya Mas berarti. Oh ya, ini ada satu lagi Aduh. pertanyaan nih di kolom chat dari Mas Kasiful Aprianto. Saya tadi lihat pengujian aplikasi salah satunya menggunakan Burpseed Community. Apakah Burpseed bisa diterapkan dalam DevOps CI/CD pipeline atau kita harus lakukan secara manual?
It- Itu saya belum bisa menjawab ya karena ada beberapa tipe website ya, yang salah satunya yang kita baru kan yang enterprise ya. Enterprise itu kan memang untuk DevSecOps ya. Nah, tapi kayaknya balik lagi deh. Kalau nggak salah balik lagi untuk pengujian beberapa aplikasi memang dia tetap dia akan membaca source code iya. Cuman kalau misalnya sampai ke kayak tadi ini valid atau enggak tetap kayaknya manual juga. Jadi kalau misalnya yang enterprise pun bisa mendeteksi itu ya berarti sebenarnya tugas tim keamanan saya dan Dede udah aman ya dari itu udah cukup. Cuman tetap nanti kan harus dicek lagi karena aplikasi ya tadi bilang lagi dia nggak bisa membaca sampai apakah akses ini valid atau enggak sih sebenarnya seperti itu. Oke. Itu. Nah, ini ada konfirmasi lagi Mas di kolom chat. Pengujian dari daerah harus minta izin dulu ke pusat biar IP provinsi tidak diblok sehingga akses ke VPN pusat aman. Benar begitu? Yang pertanyaan selanjutnya tadi berarti Mas ini nyambung ke pertanyaan sebelumnya ini berarti. Iya, benar ya. Sebenarnya sih iya juga, tapi ya harus lapor dulu izin dulu lah, menyurat dulu ke jaringan seperti itu tentang source sama targetnya seperti itu Biar lebih dan tujuannya apa seperti itu. Biar lebih sama-sama enak tahu lah sini kata. Statement hacker yang bisa membobol website, ya ini macam-macam ya. Kalau misalnya sampai ke dalamnya lagi bisa dari websitenya apa yang insecure yang bisa dilihat dari banyak sih ya, Pak Heri ya. Bisa dari servisnya. Sebenarnya cara masuk ke website yang paling pertama sebelum ke aplikasinya adalah melihat port-port dari server yang terbuka seperti itu. Itu dulu. Dari habis itu baru dicek ke aplikasinya. Aplikasinya kayak tadi bisa dari banyak hal seperti itu. Apa yang insecure kalau ambil bubble? Jadi bisa jadi banyak hal, nggak bisa dijawab satu persatu. Apakah yang menjadi utamanya? Oke, ada lagi nih Mas dari Nyoman Haryana Binaloka terkait keamanan untuk email BPS sering kena phishing atau spam. Saat ini belum masih ada solusi ya. Pertama itu gimana tuh Mas? Ini otot topik. Kayak ya. Ada yang orang email Wahid ada nggak? Phishing. Iya, solusinya sih ya saat ini kita pakai filter email memang sudah memakai seperti itu. Tapi ya balik lagi kayak tadi kan, untuk mendetek itu phishing atau enggak kan emailnya sulit. Jadi kayak tadi kan kayak bilang alat deteksinya udah ada, tapi apakah bisa membaca semua phishing itu belum tentu bisa. Seperti itu. Caranya adalah kalau misal teman-teman tahu itu phishing ya itu dilakukan penambahan signaturnya, makanya bahwa ini phishing nih. Seperti itu penambahan signaturnya kalau kita udah tahu source-nya signatur seperti ini ya bisa diblok seperti itu. Memang kita sudah berusaha tapi ya pasti mungkin ada yang bolong-bolong lah seperti itu. Baik lagi makanya sekarang kalau email harapannya kan setiap email kalau teman-teman buka email yang dari non BPS ada informasi errornya di atas ya bahwa Ya, email ini kan adalah gede banget kuning gede. Email ini bukan berasal dari BPS. nah itu untuk salah satu cara nanti balik lagi ke usernya kayak emang eh, kadang kan orang ngelihat apalagi ininya kenaikan TK buka file pada itu bisa langsung yang penting TK-nya dulu uploadnya download dulu bahaya makanya jadi memang awareness makanya keamanan bukan hanya penjagaan dari tim JKD ataupun SADD ataupun BPS pusat tapi emang dari semua usernya seperti itu jadi emang bersama lah. Oke. Jadi kalau email tadi emang gimana ya? Kita udah mencoba pertanyaan terakhir dengan melabelin email ini bukan berasal dari dalam BPS.
Nah, oh ya, yang tadi Mas Zimbra BPS belum bisa terintegrasi dengan SSO sepertinya ya, atau mungkin Oke. dibutuhkan. Kayaknya Kalau ini emang belum bisa terintegrasi sih untuk email, emang belum terintegrasi. belum bisa. Iya. Ini karena banyak email ya, mungkin nanti masukan yang bagus. Nanti ada tim keamanan email sendiri yang mungkin nanti akan pada Kamis Eksis yang kesekian. Karena Oh, perlu kita adakan khusus ini ya. eh, iya, jadi karena tadi email ini saya ada timnya sendiri ya. Ini jadi saya nggak bisa berani, walaupun tahu tapi mungkin ada future plan-nya dari tim keamanan yang keamanan email yang itu saya nggak tahu. Saya mau bicara ya tahu ya hanya sebatas yang saya tahu tadi, bahwa belum, bahwa ini sudah ada ini. Tapi future plan dari keamanan emailnya kan dari tim-tim email sendiri yang tahu. Selanjutnya masih email nih. Bang Si Yugi mau email. tanya, user tidak diakses untuk ubah pas email, apakah terkait kebijakan keamanan? Mungkin bisa saya bantu jawab. Fitur reset password itu sampai sekarang belum tersedia karena yang tadi sih, untuk SSO dan email itu untuk saat ini emang belum bisa terhubung karena itu dua dua hal yang berbeda gitu. Jadi untuk sinkron ke SSO itu dilakukan lewat perubahan user secara manual tuh masih belum bisa dilakukan untuk sekarang. Nah ini Mas, ada dari Nasir Wahyudi nih, keamanan lagi nih. Apakah ada panduan atau guideline standar dari tim keamanan BPS untuk developer terkait keamanan aplikasi dan best practice autentikasi dan session management? Kalau dari BPS nggak ada ya. Cuman kalau misalnya teman-teman nyari secure coding mungkin ada ya Mas seperti itu. Jadi ini kan terkait secure coding ya seperti itu. Jadi banyak, dan saya juga nggak bisa sampai berani apa aja manajemen yang harus di manage, apa yang harus ini, karena kayak tadi basicnya saya kan pengujiannya kalau sampai ke codingnya seperti itu. Mungkin lebih banyak teman-teman yang bisa explore sendiri kira-kira secure coding seperti apa, seperti itu bisa dicari, ataupun nanti tim yang terkait yang lebih paham lah kalau seperti itu. Nah, kalau saat ini sih belum ada, kalau tanya ada, belum ada best practice-nya. Oke, Setahu sekarang saya, belum apa ada. takutnya ada yang bilang Harapannya nanti ke depan mungkin bisa ini ya Mas ya, dari iya. kebijakannya nanti. Ini. Oke, sekarang kita di 9.16, mungkin ada satu dua penanya lagi. Mungkin kita buka sampai maksimal 9.20 lah. Ini antusias juga ya karena banyak peserta ya. Ayo, rekan-rekan mungkin yang ingin bertanya soal keamanan nih. Ada lagi? Nggak tahu. Mulai. Oke, barusan saya mendapat informasi dari panitia, akan ada souvenir atau hadiah menarik untuk penanya pertama tadi Bapak Munandar yang bertanya mengenai framework CI atau Laravel ya. Nanti akan dihubungi panitia setelah acara. Mungkin Bapak Munandar bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, satu lagi Pak. Nanti akan dihubungi panitia ya Pak. Oke, karena ini kayaknya udah nggak ada yang mau, udah nggak ada yang tanya lagi. Kalau begitu, mungkin kita cukupkan Mas Yogi untuk sesi tanya jawab di pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Boleh dong kita beri applause dulu untuk dua pemateri hebat kita ya pagi hari ini ya. Baik, dari hasil pemaparan materi dan tanya jawab tadi, mungkin saya bisa rangkum sedikit
Kayak di pagi hari ini kita dijelaskan pengenalan mengenai bagaimana pengujian keamanan yang dilakukan di BPS. Nah, tadi juga dijelaskan beberapa temuan umum yang sering ditemukan di aplikasi-aplikasi BPS terkait dengan masalah-masalah keamanan. Dengan adanya pemaparan dan diskusi di hari ini, kita berharap ya semoga ini bisa menambah insight teman-teman developer ataupun pengguna di lingkungan BPS sehingga ke depannya kita bisa menciptakan sebuah iklim yang aman gitu untuk aplikasi-aplikasi yang ada di BPS gitu ya. Tadi juga dijelaskan bukan cuman dari developer, tapi juga dari kita pengguna yang setiap hari berinteraksi dengan aplikasi tersebut agar keamanan siber BPS itu tetap terjaga. Gitu. Bapak Ibu yang hadir di sesi kami sesi seri ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya dalam tanya jawab. Oleh karena itu, saya akhiri Kamis Eksis hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di Kamis Eksis edisi selanjutnya. Saya Bilal Farisi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.